AHY bantah Demokrat ada di balik polemik ijazah Jokowi, fitnah itu. Partai Demokrat membantah terlibat atau berada di balik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengatakan tuduhan partainya sebagai dalang di balik polemik ijazah Jokowi adalah fitnah besar. Itu fitnah besar, kata AHY menjawab pertanyaan wartawan di Lombok Barat, Minggu, 27 Juli 2025. AHY menjawab singkat pertanyaan tersebut sebelum masuk mobil meninggalkan lokasi acara pembagian sertifikat hak milik kepada 228 warga di Desa Golong, Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah itu lantas melanjutkan kunjungan kerjanya ke Bendungan Pengge, Lombok Tengah. Sebelumnya, soal tokoh politik besar di balik laporan dugaan ijazah Jokowi palsu diungkap Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Ia memberi kode, tokoh politik tersebut berbaju biru, Kepala Badan Komunikasi Strategis Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar. Dia mengatakan istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik partainya. Saudara Rai Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai, kata Herzaki, Minggu, 27 Juli 2025. Herzaki menegaskan, hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan keluarga Joko Widodo, Jokowi, sangat baik dan penuh saling hormat. Bahkan dikatakannya, putra sulung Bapak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Haeron dan Waketum Teku Riyefki Harsha untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang dipimpin oleh Kaesang Pangarap. Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD Jakarta saat beliau kemarin dirawat. Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antar keluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi, tutur pria lulusan S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga itu. Masih kata Herzaki, pihaknya mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh. Dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi. Adu domba adalah tindakan yang bertujuan untuk memecah belah hubungan antara dua pihak yang awalnya sepaham, biasanya dengan menyebarkan informasi atau perkataan secara tidak langsung agar terjadi perselisihan atau konflik. Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat, tegasnya. Naik Penyidikan Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke tahap penyidikan. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Juli 2025. Ade Ari menyebut ada dua objek perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi, kemudian objek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan dari adanya 5 laporan polisi, LP. Ade Ari berujar status penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan setelah penyelidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 Juli 2025, melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara penyelidikan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dinaikkan ke penyidikan. Urainya, mantan Kapolres Jakarta Selatan itu menjelaskan objek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong adalah gabungan dari 5 LP dibuat di Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Pusat, Polres Depok, dan Polres Bekasi. Dari kelima LP itu, 2 LP diantaranya masih akan diberikan kepastian hukum. Hal itu mengingat pelapornya akan mencabut LP karena tidak pernah hadir dalam undangan klarifikasi. Untuk objek perkara kedua ada 3 LP yang ditingkatkan ke penyidikan. Pungkasnya, selanjutnya, polisi akan melakukan pemanggilan kembali kepada para terlapor untuk melengkapi berita acara pemeriksaan, BAP, di tahap penyidikan. Penyidik baru dapat menentukan apakah para terlapor ditetapkan sebagai tersangka.